Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Selamat pagi buat kita semua. Kembali lagi bersama kita, Bang, di Elpot episode kedua, dan episode kali ini kita akan sharing tentang dunia kerja. Dunia di mana kita akan terjun langsung ke masyarakat. Oke, sebelum itu dengan saya Gary, dan di sini ada teman saya. Halo Bang, perkenalkan nama saya Manur Rahman. Oke, tentu saja kita sudah bersama narasumber yang mungkin teman-teman sudah kenal ya. Ini adalah Bang Faruk, alumni HMTS 9. Beliau dulu pernah menjabat sebagai Dewan Penasihat Organisasi. Ya Bang, gimana Bang? Kabarnya di sana Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, kebetulan lagi ada di Madura ini. Oh, berarti lagi libur nih Bang kerjanya Bang? Iya, kebetulan lagi ambil cuti soalnya memang belum pulang. Oh, baik Bang. Mungkin, oh ya Bang, ini sekarang Abang lagi sibuk apa Bang? Kesibukan saat ini sebetulnya lagi training. Ada salah satu perusahaan di Jalan Wates, distributor fotokopi, tapi di situ saya training di bagian teknisinya. Kalau itu nggak terlalu jadi kesibukan prioritas, cuman yang memang lagi sibuk prioritas banget tuh sekarang memang lagi bikin project. Ya, project kecil-kecilan, lagi ngerintis semacam kayak project maker lah seperti itu. Tapi memang basisnya ke arah program programming, project programming seperti ya bikin alat, bikin trainer dan sebagainya yang berbasis Arduino, IoT seperti itu. Oke Bang, gimana sih? Ada kesulitan apa ada kendala nggak sih di dalam pembuatan proyek itu? Banyak. Kalau kita eh, melihat dari segi teknis maupun segi non teknis, kesulitan itu pasti ada dan pasti banyak. Salah satu kendala non teknis yang paling sering ditemui dana, pasti. Dari kita merintis sebuah usaha maupun merintis sebuah jasa, biasanya apalagi yang berkaitan dengan jasa yang berkaitan dengan bahan dan kebutuhan habis itu pasti membutuhkan dana yang sangat besar. Artinya kita memang butuh supply dana yang memang itu sebagai kebutuhan pokok. Itu secara non teknis. Kalau teknisnya ya seperti biasalah. Kadang kita mau gimana codingnya, apa error masalahnya dan sebagainya pasti ada. Berarti ini project sendiri apa kayak gimana Bang? Maksudnya project sendiri Bang? Sebetulnya bisa dibilang proyek sendiri, cuman saya tim, lebih ke tim sama istri sendiri. Artinya memang rintisan bersama berdua sejak kita masih TA, masih menggarap TA, kita merintis berdua seperti itu. Oh ya Bang, berarti ini kayaknya bisnisnya bareng istri ya Bang? Alhamdulillah, ya, memang bareng istri, memang kebetulan udah dirintis dari kita memang pada saat masih TA juga seperti itu. Berarti ya bisa jadi salah satu contoh nih Bang, kayak berarti pacaran bukan hanya sekedar ya berduaan, pergi bareng, makan bareng. Oh enggak, sepertinya kalau ke arah situ memang kita enggak, kita mencoba untuk bagaimana sesuatu hal yang bisa kita kerjain bareng itu produktif. Artinya di sini saya hobi untuk elektronika, tepatnya harus lemah, bisa kita manfaatin, bisa kita cari peluang di situ, dan istri juga bahasanya pada saat kita pacaran, dia bisa mensupport dan bisa menerima, artinya jika memang pekerjaan ini bisa menjadi semacam ladang usaha yang bisa dimanfaatkan pada saat pandemi. Karena memang saya akui, selesai kita lulus dari UTY,
sangat susah sekali untuk mencari pekerjaan yang di gambaran mahasiswa dulu pada saat masih sebelum ada pandemi. Dari dulu memang ekspektasi kita memang ya belajar berekspektasi itu sebetulnya juga memberikan nilai lebih. Artinya jangan selalu kecewa dengan ekspektasi yang tidak berhasil menjadi kenyataan. Karena di situ kita akan belajar bagaimana kita akan menguatkan diri dan tidak jatuh. Tapi kalau semuanya kita setelah berekspektasi dan tidak berhasil, kita jatuh, maka di situ kita sedang diuji, sedang ada ujian. Mau berhasil atau mau gagal di ujian tersebut. Susah Bang, ekspektasi saya dulu memang kita akan bekerja di salah satu perusahaan, bisa kerja bareng dan sebagainya di satu unit perusahaan sehingga bisa saling kontrol dan sebagainya. Tapi ternyata pandemi memberikan ujian banyak. Sehingga mau tidak mau otak kreativitas kita diuji. Apakah kita bisa mencari celah dari masalah global ini. Sehingga satu-satunya cara pada saat itu yang saya temukan, saya akan memanfaatkan ilmu yang memang sudah dirintis, yang sudah dikumpulkan selama 4 tahun berkuliah, itu bagaimana bisa terimplementasikan dan bisa menjadi masukan. Entah masukan ilmu baru atau masukan ekonomi, seperti itu. Akhirnya ditemukan jalan, saya akan mencoba membuat sebuah usaha kecil-kecilan, yaitu project maker, seperti semacam bisa dibilang kalau di Jogja itu hampir mirip seperti Jogja Robotika. Jogja Robotika itu kan selain dia menjual komponen, dia juga membuat sebuah project. Nah, jadi dari situ saya coba kembangkan dan alhamdulillah ada penghasilan yang bisa menutupi kebutuhan ekonomi untuk saat ini di masa pandemi ini. Bang, berarti apa? Yang sekarang Bang lakukan berarti kayak di luar ekspektasi dulu lah Bang. Berarti nggak sesuai ekspektasi kayak waktu kuliah nih pengen ini kayak gini kerja di PT kerja bareng kayak gitu. Berarti di luar ekspektasi nih Bang. Saya bilang ini plan B. Plan B dari ekspektasi. Berarti udah dipersiapkan gitu Bang, kayak misalnya sewaktu ini ya mungkin waktu saat itu kayak mikir sih ini berhasil apa enggak, misalnya kalau nggak berhasil kayak punya pilihan gitu Bang. Ya, sebagai engineer, karena kalau kita sudah menyandang predikat S1 teknik elektro, artinya kita sebagai engineer itu harus punya planning. Artinya kita harus menyimpan sebanyak-banyaknya planning. Kalau perkara planning itu tidak digunakan, tidak masalah. Itu sebagai ajang latihan untuk menggunakan planning tersebut di masa yang akan datang. Jadi memang semua saya sebisa mungkin tetap saya planning. Ada planning A, planning B, planning C. Ya perkara nanti ACC-nya tetap ya kita percaya sama yang di atas. Gitu. Berarti kalau misalnya kayak gitu kan berarti kita menuntut buat punya soft skill gitu kan Bang. Berarti kayak persiapan apa aja Bang kayak buat siapin buat kayak kan ibaratnya planning A kan ibaratnya ya bekerja di PT kayak gitu kan Bang. Itu kan kayak ya udah dari basicnya dari kuliah kita gitu kan. Mungkin kalau dari buat kayak sekarang Abang nih merintis gini nih soft skill apa Bang yang sangat perlu kayak buat kami nih yang masih belajar gitu apa Bang? Oke, kalau saya pribadi memang meletakkan atau membuat planning itu berdasarkan planning untuk pekerjaan ya, dalam tanda kutip planning untuk pekerjaan atau untuk record pekerjaan masa depan. Memang meletakkan posisi itu tergantung atau berpatokan pada passion. Jadi yang pertama memang dunia kerja itu ya gitu, kerja di perusahaan, jadi PNS, jadi guru dan sebagainya itu kan itu sudah cita-cita kita semua. Artinya cita-cita masing-masing pribadi. Silakan yang mau jadi kerja di perusahaan atau mau jadi PNS, mau jadi pegawai dan sebagainya itu kan masih cita-cita pribadi. Nah,
terkait nanti keluar dari passion itu nggak masalah, karena itu memang sudah tujuan kalian berkuliah. Ada yang hanya mencari ijazah untuk sebagai batu loncatan untuk kemudian bekerja jadi PNS dan sebagainya, atau merintis lagi untuk menjadi anggota TNI ataupun Polri, ya, itu kan adalah cita-cita. Itu selalu ada di urutan pertama. Kalau saya pribadi itu selalu saya letakkan di urutan pertama. Baru di urutan kedua itu saya meletakkan passion. Passion dari kita masing-masing. Ya saya dengan kalian semua mesti beda-beda. Cuman kalau di sini saya pribadi memang passionnya ada di elektronika dan memang senang merancang dari dulu. Nah, dari passion kedua ini saya punya semacam passion state. Artinya elektronika itu tidak hanya murni satu titik saja, tapi ada beragam. Jadi saya meletakkan programming itu atau meletakkan yang berbau dengan sistem benam, embedded dan sebagainya, Arduino, IoT dan sebagainya itu saya plan di pertama, sehingga saya di situ membuat sebuah tangga. Artinya jika saya nanti cita-cita yang pertama drop atau gagal, saya turun ke bagaimana saya bisa memanfaatkan passion saya di dunia programming Arduino, sistem embedded, itu bisa berkembang menjadi sebuah ladang usaha. Nah, di bawah itu saya masih punya lagi, karena saya basically-nya elektronika dasar yang pertama saya temui adalah audio sound system. Jadi saya letakkan ini di plan ketiga, sehingga jika di programming saya gagal atau di programming saya menemukan jalan buntu, saya masih punya plan terakhir atau plan ketiga, saya harus jalan di audio. Artinya seperti itu. Sembari kalau sudah nyampe ke plan 3, sembari menyiapkan plan selanjutnya. Karena sudah saya bilang injury plan. Jadi ini sudah plan terakhir, sebelum ini rusak, artinya sebelum ini gagal, saya harus menyiapkan plan keempat dan seterusnya untuk menyambung kembali agar fase kehidupan saya pribadi itu tidak stuck. Seperti itu. Jadi soft skill itu yang saya tekankan adalah di sini passion. Jadi passion teman-teman benar-benar harus diperhatikan potensinya, harus diperhatikan bagaimana nanti effort buat kalian itu pasti harus diperhatikan. Nah, apalagi yang akan kita kedepankan kalau bukan passion. Pekerjaan yang paling nyaman adalah passion yang dibayar atau hobi yang dibayar seperti itu. Berarti kayak gini Bang, bukan kayaknya kalau abang nih kayak lebih di mana mementingkan passion gitu Bang, kayak bekerja tuh sesuai passion kita gitu ya Bang. Menurut yang saya tangkap sih kayak kerja berarti harus sesuai passion kita gitu Bang, biar enggak gimana. Betul. Kalau saya pribadi memang menekankan dalam diri saya harus bekerja sesuai dengan passion. Artinya begini, bukan saya menjelek-jelekkan, kalau Mas Faruk senangnya elektro, nggak mau jadi sipir, nggak mau jadi polisi karena tidak ada elektroniknya, enggak. Yang saya maksudkan tekankan dalam passion itu artinya kalau saya senang dengan apa yang saya kerjakan, maka beban itu akan hilang. Itu yang saya dapatkan dari salah satu pembina saya pada saat saya dulu kerja praktek. Jadi kalau kalian bekerja dengan kesenangan, maka masalah akan hilang. Karena pada saat kita bayangkan aja gini teman-teman, saya tidak akan merubah mindset kalian, hanya saja saya akan men-sharing. Jadi bayangkan aja seperti ini. Kalian di sini adalah punya passion elektronika. Kalian sudah belajar selama 4 tahun tentang dunia elektronika. Elektronik lah bahasanya, bisa harus kuat ataupun lemah. Sampai 4 tahun kalian kuliah, tiba-tiba kalian bekerja menjadi seorang akuntan, pegawai bank lah, kalian menjadi pegawai bank. Di sini kalian akan belajar ulang bagaimana menjadi pegawai bank yang baik dan benar, dan itu membutuhkan proses lagi, apalagi bagi kalian yang belum sama sekali memiliki kemampuan itu. Di sini kan kita bisa lihat, kalian kalau bisa cari-cari di beberapa tempat, bank itu membuka lowongan pekerjaan terhadap semua jurusan. Jadi semua jurusan bank terima. Tapi di situ bank akan men-training lagi. Men-training laginya sebuah jurusan atau sebuah mata
pelajaran yang itu basically kalian memang benar-benar tidak punya sama sekali, kecuali kalau sudah punya di SMA atau di SMK lain ya, yang memang benar-benar nggak punya sama sekali, sehingga di situ akan kalian lakukan pelajaran lagi, kalian akan kuras lagi daya kalian untuk belajar lagi. Ya meskipun belajar itu tidak ada salahnya, cuman yang akan menjadi tanda kutip apa hasil dari 4 tahun kalian kuliah itu akan menjadi suatu hal yang dipertanyakan. Seperti itu. Kalau di mindset saya ya, saya tidak akan merubah mindset kalian ini sebagai ajang sharing saja. Saya tidak bilang, oh kalau elektro nggak boleh ke bank, enggak. Silakan saja karena itu adalah ada di hobi dan passion masing-masing. Kalau kalian rasa dengan keadaan sekarang masuk ke satu instansi yang memang berbeda jurusan itu masih dikatakan wajar dan karena kepepet corona atau pandemi, ya nggak masalah, silakan saja. Tapi kalau bagi saya masih akan berusaha untuk mencari jalan kedua untuk menutupi kekurangan yang ada di pandemi sekarang ini. Karena kekurangan saat pandemi ini kan lowongan pekerjaan sedang macet-macetnya, tapi lulusan perkuliahan atau lulusan universitas itu sedang itu berjalan seperti sedia kala, artinya berjalan seperti normal. Kan sudah ada wisuda online dan sebagainya. Jadi yang mau daftar banyak, tapi lowongannya lagi macet. Iya. Nah, makanya di situ saya berusaha untuk memaksimalkan passion, membuka peluang sendiri, sehingga saya tidak akan hanya duduk diam menunggu bukaan dari perusahaan seperti itu. Saingannya juga banyak teman-teman seperti itu. Pikiran saya kemarin, yang ada di pikiran saya seperti itu. Ya sih, saya juga sih pengennya kayak gitu Bang, kayak ya punya passion sendiri, cuman sempat berpikir tuh kayak gini Bang, kayak saya cita-citanya mau jadi TNI Bang, kepengenan juga kayak gitu, cuman yang saya pikirkan TNI kan tidak hanya perang dan perang kan, kayak gitu, maksudnya di situ juga ya ibaratnya listrik juga ada kayak gitu, nggak harus tentang perang dan perang. Ya. Banyak teman-teman. Artinya kalau kayak Bayu ya, Bayu punya keinginan untuk saya bilang kalau TNI, Polri saya bilang angkatan ya. Saya bilang mereka itu apa ya? Dengan sebutan angkatan. Jadi pengen jadi angkatan TNI, angkatan Polri seperti itu ya. Nah, Bang. Itu nggak salah karena memang di TNI itu tidak hanya isinya kita perang dan perang, benar. Ada bela negara sebagainya juga. Cuman kalau saya jadi kamu, opsi saya tidak hanya TNI, karena ada beberapa angkatan atau beberapa satuan yang dia tidak bisa dibilang TNI, tapi sistem didikannya seperti TNI dan elektroniknya dapat sekali. Seperti contohnya kalau kita masuk ke pelayaran. Iya, Bang. Masuk ke pelayaran juga sama-sama bisa dibilang teknisnya dan pendidikannya sama seperti TNI, tapi di situ kita bisa milih ada bagian teknisi elektronikanya, sehingga saya rasa di situ jurusan saya tetap bisa terimplementasi dengan baik dalam pekerjaan. Nggak mungkin kamu kalau meskipun di TNI kamu tidak aspeknya tidak berbau perang dan perang, ada elektronika juga, tapi tidak mungkin setiap hari kamu di pangkalan akan gonta-ganti lampu, menerima mobil, nggak mungkin. Karena basically dasarnya TNI adalah menjaga kedaulatan negara sebagai prajurit negara. Meskipun basic elektronikanya kamu gunakan, tapi itu bisa dibilang bisa dibilang secondary atau bisa dibilang itu teknik keduanya. Teknik utamanya kalian tetap harus bisa menjaga kedaulatan negara seperti itu. Tapi kalau di pelayaran dengan basic seragam yang juga sama, dia juga gagah dan sebagainya. Tapi jika kalian diletakkan di posisi yang memang sesuai dengan passion, saya rasa implementasi dari ilmu selama 4 tahun akan lebih terimplementasi dengan baik. Itu pikiran saya ya, baik. Jadi jangan maksudnya Mas Faruk ngubah pola pikirnya, enggak. Maksud saya di situ
arah pikiran saya kalau saya jadi kamu akan berpikir seperti itu. Bagaimana saya bisa mengimplementasikan 4 tahun ilmu saya yang sudah saya buat jungkir balik PP dari Iya, kampus 2 kampus 1, gimana rasanya hidup jauh di rantauan itu bisa iya sih. terimplementasi dengan baik kalau saya seperti itu. Berarti kayak mulai ya sebenarnya sih kalau mulai dari sekarang sih emang nggak ada kata terlambat sih Bang. Kayak kita berarti harus nemuin passion kita tuh sebenarnya di mana kayak gitu. Oke, menemukan passion di mana? Kalau saya mengartikan kata itu adalah di mana saat kita beraktivitas kita senang. Jadi kalau saya disuruh duduk di depan meja sambil megang solder, megang komputer buat bikin coding, itu saya senang. Makanya saya anggap itu passion. Pada saat saya megang kamera, motret sana sini dan saya senang, itu saya passion. Dan pada saat saya megang gitar, saya lagi nyanyi-nyanyi dan sebagainya, saya senang, itu saya passion. Saya anggap sebagai passion. Jadi di mana kalian beraktivitas dan di situ kalian merasa kesenangan kalian naik 2 kali lipat atau 3 kali lipat, atau ketenangan dan kenyamanan kalian naik 2 kali lipat atau 3 kali lipat, di situ saya anggap itu sebagai passion saya. Jadi seperti itu, Bang. Kalau teknik saya mencari passion seperti itu. Ya berarti walaupun misalnya nggak berbau elektro gitu Bang, ya berarti akan sia-sia aja kayak 4 tahun kuliah elektro gitu, kayak misalnya ini nih kesenangannya tuh nggak berbau tentang elektro gitu Bang. Tidak masalah, Bang. Yang penting kan kalian senang sama pekerjaannya. Kan itu tema yang pertama. Oh, siap Bang. Cuman di sini kebetulan yang kalian wawancarai passionnya kebetulan lagi ada di elektro. Baik Itu. Mantap. Jadi sebetulnya dasar dari pembicaraan kita kan sebetulnya adalah saya mengarahkan kalian untuk melakukan pekerjaan yang kalian senangi, dalam tanda kutip passion. Kebetulan di sini passion saya adalah elektro, sehingga menjadi salah satu dasar saya untuk menyenangi pekerjaan yang saya lakukan. Nah, kalian silahkan, nggak masalah. Ya kalau nanti berkaitan dengan eman Bang 4 tahun bulan sebagainya, itu kan udah opsional. Kalau memang passionnya sudah di luar elektro, ya mau gimana. Cuman memang harapannya sebisa mungkin diarahkan dengan kalian bagaimana sedang berada di saat ini. Gini aja, kalian masuk elektro gara-gara apa sih? Itu dasar utama. Kalau kalian sudah bilang, saya salah jurusan, saya dulu kepepet, udah terakhir. Nah, kalau di situ baru kita bisa simpulkan atau kita bisa berpikir ulang. Ya memang elektro bukan passion saya. Jadi kalau kuliah di luar jurusan di luar jurusan elektro, ya tidak ada masalah. Gitu. Karena memang saya masuk cuma sebagai batu loncatan dan kebetulan kepepet dulu sudah habis masa pendaftaran yang lain. Nah, seperti itu, Mbak. Tapi kalau kalian tanya, Bang, terus Abang apa kok masuk elektro di UTY pula? Jauh-jauh dari Madura seperti itu. Iya, Bang. Karena saya mencari kuliah, saya tidak lihat kampus, saya lihat jurusan. Iya, Bang. Terserah saya mau di swasta, mau di negeri, mau di mana itu yang menerima saya, asalkan itu elektro, saya masuk. Saya diterima di beberapa universitas, sama swasta juga. Tapi bukan elektro, tapi lebih dekat dengan Madura. Di Malang ada, di Surabaya ada. Saya ambil di Yogyakarta karena UTY yang menerima saya di jurusan elektro. Karena kalau basic saya berangkat tidak dari hobi, saya pasti akan malas. Dan saya pribadi memang saya pasti nggak akan secepat ini. Artinya nggak akan target 4 tahun ini tidak akan tercapai. Benar. Memang penekanan saya sejak dahulu. Jadi saya nggak mau lihat dari mana itu kampusnya. Mau kampus itu mau kampus itu jelek, bagus, swasta dan sebagainya. Selama dia punya manajemen gedung yang benar, artinya manajemen gedung itu punya kampus, punya gedung kampus. Iya. Dan saya keterima di jurusan elektro, saya ambil. Ya,
bagus enggaknya kampus kan tergantung kitanya. Kampus bagus, kitanya nggak bagus kan. Betul. Iya bang. Saya setuju dengan kamu. Karena ya udah sering kita lihat di Iya. beberapa kata-kata dulu kampus besar karena prestasi mahasiswanya. Iya, Tapi benar. sekarang mahasiswa besar gara-gara prestasi kampusnya. Iya. Jadi saya bilang jangan pernah minder dengan status kalian yang berkuliah di swasta. Yang dilihat oleh pekerjaan, yang dilihat oleh masyarakat luar bukan kampus kalian, tapi skill kalian yang didapatkan selama 4 tahun. Simpelnya gini aja teman-teman. Kalau kalian mau nyoba ya, ini salah satu cara mengetes bagaimana kalian dihargai di masyarakat. Kalian jurusan elektro itu dengan segudang pekerjaan. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak membutuhkan elektro saat ini. Iya, sama bang. Aku juga mikirnya kayak gitu bang. Nah, karena jelek-jeleknya kalian itu nggak punya pekerjaan, kalian masih punya pekerjaan yang bisa dikerjakan. Iya. Jangan salah lu. Servis itu kalau nggak ada ya, kalau tidak ada tukang servis di dunia ini, ya. Iya bang. Akan banyak barang-barang elektronika yang rusak langsung dibuang. Dan makan kos. Kita itu bukan pekerjaan hina, itu pekerjaan sangat mulia. Seperti itu. Nah, coba kalian tetangga kipasnya rusak ya, rusak. Kalian perbaiki. Di situ kalian akan merasa dihargai. Oh, jalan kipasnya langsung jalan setelah kalian perbaiki. Di situ kalian akan merasa dan di situ kalian akan tahu rasanya dihargai sebagai orang yang memang berdedikasi di passion kalian. Oh, ternyata ada fungsinya juga kalau 4 tahun. Benar. Ada gunanya juga gitu walaupun ya nggak banyak ya setidaknya sedikitnya tuh ada yang berguna gitu bang. Betul. Daripada kalian amit-amit ya semuanya kalian bekerja semuanya kalian kuliah di jurusan akuntan, tiba-tiba ada karena kalian tiba-tiba bekerja bukan di akuntan, bekerja jadi semuanya contoh seumpama jadi satpam ya jadi satpam jurusan akuntan tiba-tiba jadi satpam tiba-tiba kalian disuruh minta tolong untuk menghitung rekapan hutang orang tua. Kita tidak bisa. Karena udah implementasi ilmunya sudah ke satpam, ada implementasi ilmu baru. Di situ orang tua akan merasa kecewa, bukan kecewa ya, artinya ada rasa pertanyaan besar. Selama ini kalian berkuliah akuntan. Iya. Itu saya. Itu contoh simpel saja yang memang selama ini saya coba untuk implementasikan dalam diri. Dari saya coba untuk implementasikan dalam diri artinya dimaksud dengan yang dimaksud dengan manfaat dari ilmu yang ternyata kecil bagi kita tapi tidak besar bagi orang lain. Nah, perhatikan tempat. Iya bang. Perhatikan tempat. Kalian akan dihargai di tempat yang dan kalian akan dihina di tempat yang salah. Ya mungkin ini kayak kendala jaringan juga ya bang ya, karena kita daring sih ya nggak bertatap muka langsung bang. Nggak apa-apa. Memang tantangannya memang di jaringan. Jaringan. Ya mungkin gimana bang ya? Kayak berarti kayak kita nih kalau pandemi kan, iya bang, aku kayak gara-gara pandemi itu kayak blank ini bang, kayak nggak tahu aku ngapain kayak gitu kan, kuliah cuman online kayak gitu, kayak di rumah aja gitu, mau ngapain gitu loh bang. Maksudnya emang sih kayak kemarin juga masuk elektro juga ya bisa dibilang sih kepepet gitu. Sebenarnya sih bukan kepepet ya bang, misalnya passionku sebenarnya sih di otomotif gitu, cuman kemarin itu kayak waktu dari SMK-nya sih, Pak,
kayak pengen masuk otomotif gitu. Terus kayak kalau mau ngebengkel gak usah sekolah katanya, diantar ke bengkel aja. Iya. Kan nggak gitu konsepnya gitu kan, nggak gitu kan. Cuman ya udah sih orang tua udah bilang kayak udah elektro aja sampai kapanpun juga di mana-mana tetap membutuhkan elektro itu kayak iya juga kayak gitu baru kepikir juga gitu kayak. Ya walaupun sejelek-jeleknya ya kayak Bang Faruk bilang tadi, ya sejelek-jeleknya paling enggak benerin kipas di rumah di kipas rusak ya bisa perbaiki kayak gitu ya Bang. Betul. Mungkin kayak ini Bang, kan kita juga temanya ya sharing sama alumni HMTE gini Bang. Kalau misalnya soft skill kayak organisasi gitu Bang dipakai diterjunkan kita langsung terjun ke masyarakat gitu Bang. Kayak soft skill apa yang didapat dari organisasi gitu Bang buat ke masyarakatan gitu. Sangat-sangat digunakan. Jadi sebetulnya gini ya teman-teman, kalau bisa dibilang tadi pada saat opening cuma sempat disampaikan alumni HMT 9 ya. Sebetulnya kalau dibilang itu saya itu alumni di 3 periode, ada di HMT 7, HMT 8 sama HMT 9. Nah, dia sama di HMT 9. Jadi kalau dibilang dari pengalaman apa yang Mas dapat dari 3 periode ada di HMTE, kemudian diimplementasikan di masyarakat, itu banyak sekali manfaatnya. Saya dari pertama masuk di HMTE dengan kepemimpinan dari Mas Rafiq. Mas Rafiq ini saya bilang idola karena beliau tuh kalau mau dibilang diktator. Jadi tegas sekali dengan pekerjaan dan sangat teliti dengan keuangan. Dia salah satu idola saya. Jadi di situ tuh saya banyak menggali sekali ilmu. Bagaimana sebuah kepemimpinan itu tidak boleh mencela-mencele, tidak boleh memble, tidak boleh lemas. Artinya kalau pemimpin sudah terlihat lemas, anggotanya pasti akan lemas. Karena ibarat kata ya, pemimpin itu adalah sebagai cermin dari anggota. Jadi kita bisa melihat siapa pemimpinnya, kita bisa baca dari anggotanya. Dan Mas Rafiq itu kreatif. Kreatif itu dia tuangkan dalam sebuah bentuk kegiatan, dalam sebuah bentuk teknis pemodalan dan dalam sebuah pokoknya kompleks. Bahkan ada beberapa program yang tidak kita ketahui, tiba-tiba pada saat itu berjalan, itu menghasilkan teman-teman. Bukan ada menutupi ketertutupan dalam kepengurusan ya, tapi dari program itu imbasnya 2. Hampir sama kalau diperbahasakan sekali dayung 2 pulau terlampaui. Itu jadi kalau bisa dibilang sound system audio speaker aktif yang ada di kalian pakai sekarang itu tuh salah satu bisa dibilang itu hasil dari program siluman di mana kita tidak pernah tahu konsepnya tapi tiba-tiba keuangan kita 2 kali lipat dan bisa mendapatkan speaker. Itu di luar ekspektasi saya dan di luar pikiran saya. Selama ini kita benar-benar genjot banget bisa mendapatkan speaker, bisa dapat mic karena tahu sendiri sulitnya meminjam barang tersebut di kampus bagaimana sehingga Mas Rafiq menginisiatifkan. Nah, makanya beberapa ilmu yang saya dapatkan dari Mas Rafiq saya coba untuk implementasikan di HMTE 8, saya coba implementasikan di HMTE 9 sebagai masyarakat kecil yang terjun pertama kali saya setelah lengsernya Mas Rafiq dari kepengurusan. Banyak ilmunya banyak teman-teman. Yang pertama saya bisa membaca orang. Artinya membaca orang, oh ini anak ini mau, anak ini enggak. Kalau enggak mau jangan dipaksa. Kalau dipaksa kita yang capek. Ayo kita ngarah ke yang mau aja. Di situ saya bisa baca. Karena beberapa kali saya mencoba untuk di learning class, mencoba untuk di LC itu saya mendapatkan pelajaran bahwasanya saya lebih baik mengajarkan orang yang tidak tahu betul tentang elektronika, tapi dia mau.
tidak tahu sama sekali, nol elektrika, tapi dia mau belajar, daripada saya menambahkan sedikit atau menambahkan ilmu terhadap orang yang udah tahu, tapi tiba-tiba dia malah menggurui, bukan mendengarkan. Iya. Itu yang saya betul-betul dapatkan pada saat di HMTE. Dan itu saya implementasikan terhadap kehidupan, termasuk pada saat saya membuat proyek. Proyek pun artinya saya milih-milih, dalam artian tidak semua proyek saya terima. Terutama untuk proyek-proyek yang membutuhkan penjelasan. Pada saat dia mencoba untuk menggurui, saya tidak akan masuk. Karena untuk apa dia membuat proyek di saya kalau dia bisa menggurui saya? Artinya ilmu dia lebih tinggi dong. Ya. Kalau ilmu dia lebih tinggi, kenapa harus minta tolong orang? Harusnya dia bisa melakukan sendiri. Nah, disitulah yang saya betul-betul memang saya perhatikan. Jadi itu juga hasil dari HMTE. Saya bisa membaca sifat orang dari hal seperti itu. Saya dapat dari HMTE. Membaca orang, kemudian bersikap ke orang. Ini salah satu juga yang saya dapatkan di 3 periode sekaligus. Artinya di 7, 8, 9 saya benar-benar mempelajari bagaimana bersikap ke orang. Antara bersikap ke pemimpin yang memang diktator, bisa dibilang diktator, tapi diktatornya baik kok. Bisa dibilang diktator dia tegas, pemimpin yang tegas, pemimpin yang mencoba tegas-tegasan, sama pemimpin yang tidak tegas. Itu di 3 periode itu saya implementasikan. Mas Rafiq itu adalah tipe pemimpin yang dia tidak bisa dibilang hampir keluhan semua divisi punya. Capek. Baru kemarin terutama PSDM itu bagian dikre itu dulu di masanya Mas Rafiq, karena dia lahir pertama di periode 7 dikre. Itu benar-benar seakan-akan diforsir, teman-teman. Teman saya itu memang seakan-akan benar-benar diforsir. Tapi sekarang teman saya mengacungkan jempol karena ternyata Mas Rafiq sekali dalam memberikan tekanan pekerjaan, dia juga ternyata memberikan ilmu yang sekarang bermanfaat sekali bagi teman saya. Teman saya di Kre sampai sekarang aktif membuat desain, membuat banner, bahkan dia berhasil membuat usahanya sendiri dengan passion dari desain grafisnya dia. Itu. Dan dia benar-benar mengakui, iya Ruk, memang Mas Rafiq dulu memang bisa dibilang dia tegas banget sama pekerjaan, bahkan banner acara ini belum jadi udah masuk banner lagi, banner belum jadi udah masuk sertifikat belum jadi udah masuk desain ini. Jadi memang seperti itu, teman-teman. Jadi lembur-lemburannya teman-teman di Kre itu bukan gara-gara garap laporan, bukan gara-gara project, gara-gara desain. Tapi sekarang dia pada saat mendapat tekanan di pekerjaan, dapat masukan orderan desain A belum selesai, udah dapat orderan desain B, akhirnya dia bisa merintis jasa desain dia sendiri. Itu dia akui memang dari HMTE 7, dari kepemimpinan Mas Rafiq. Dan saya juga merasakan itu, teman-teman. Pada saat saya ditekan pekerjaan satu belum selesai, saya sudah bekerja. Dulu saya di HMTE 7 humas eksternal. Saya 2 kali periode itu menjabat ada di satu divisi sekretaris, cuman beda divisi aja, cuman beda di yang pertama saya di humas eksternal, kemudian pindah ke riset ahli, ada di ahli. Jadi memang di situ saya mendapat tekanannya memang besar sekali di humas, karena tim kami betul-betul untuk mendapatkan banyak dana dengan nama HMTE UTY yang belum terkenal luas di masyarakat. Tapi dengan kreativitas dan dengan pengalaman belajar kami, adalah dana yang masuk tetepan, alhamdulillah. Dan itu benar-benar terimplementasi sampai sekarang.
belajar bagaimana saya di masyarakat mencoba terjun langsung. Paling enggak kalau enggak harusnya serahnya itu mahasiswa yang paling banyak ngomong. Makanya dipilih untuk masuk ke humas seperti itu. Makanya di situ juga salah satu passion yang saya coba untuk kembangkan untuk bisa bermanfaat di dunia yang nyata. Ya Bang, gimana sih menurut Abang cara membangun jiwa kepemimpinan? Cara membangun teamwork? Ya. Di HMTI apa di masyarakat? Ya di HMTI boleh, di masyarakat boleh. Kerja tim ya? Iya Bang. Iya, iya. Percaya dan mau dipercaya. Jadi pada saat kita membuat teamwork, biasanya ya teman-teman, sumpamanya kita bikin ya kecil-kecilan dulu lah. Ada 7 orang ini yang lagi di Zoom ini, ada 7 orang. Iya Bang. Anggap bahasanya saya ketua timnya, kalian anggota timnya. Di sini harus ada rasa percaya. Saya memberikan job desk ke Bayu untuk membuat AAA. Saya kasih job desk untuk Nurrahman B, Husen C, Jian D, Farhan E, dan si siapa 18 ini? Dwi ya? Oh ini Dwi ini. Ada fotonya kamu Wi. Nah, plan yang terakhir A, B, C, D, E, F. Nah, di situ saya berani meletakkan job desk A ke Bayu karena saya percaya Bayu bisa mengerjakan itu. Dan pada saat Bayu menerima pekerjaan A itu, Bayu sebagai orang yang diberi pekerjaan harus memiliki rasa dipercaya. Oh, aku dipercaya untuk mengerjakan pekerjaan A ini. Padahal kalau Bayu mikir ya, A ini sebetulnya lebih cocok ke Jian daripada ke saya. Tapi kok Mas Faruk malah justru lebih percaya saya mengerjakannya. Artinya, saya menilai kemampuan kamu untuk mengerjakan pekerjaan A lebih baik daripada Jian. Karena yang memberi pekerjaan saya, kacamata saya yang dipakai, bukan kacamata kamu. Tapi di sini kamu harus punya kepercayaan. Oh, berarti secara teknis, kalau A ini saya yang dikasih amanah, berarti saya lebih baik daripada Jian. Dan saya harus buktikan itu. Jian pun juga berpikiran hal yang sama. Saya memberikan job desk ke Jian, A, B, C, D. Nah, memberikan job desk D ke Jian, padahal Jian berpikir, padahal job desk D ini biasanya dipegang oleh Farhan. Di situ kamu tidak boleh minder. Artinya di situ saya melihat potensi bahwasanya kamu memiliki effort yang lebih untuk mengerjakan job desk D daripada si Farhan. Nah, Bang, kalau seumpamanya nanti ternyata pemikiran Abang salah dalam memberikan job desk, karena selama ini kita berpikiran itu tidak sesuai dengan kita, tapi itu berdasarkan pemikiran Abang, itu gimana Bang? Tenang aja. Kalau pemimpin udah ngasih job desk, kalian lakukan yang terbaik, hasil itulah yang diharapkan oleh pemimpin. Meskipun sebetulnya ada hasil yang lebih yang bisa didapatkan, tapi selama pemimpin udah melihat itu sebagai hasil yang cukup, itu adalah effort kepercayaan yang diberikan. Jadi kunci dari teamwork itu adalah percaya dan dipercaya. Kalau saya tidak percaya sama sekali, ya, atau saya tidak percaya dengan Farhan bisa menyelesaikan job desk E, saya tidak akan teamwork itu tidak akan terbangun sesuai dengan yang diharapkan. Karena poin yang kita butuhkan di sini ada 6 poin, ada A, B, C, D, E, F. Kalau nanti E itu tidak terlaksana dengan baik gara-gara saya tidak percaya dengan kemampuan Farhan, maka pekerjaan yang seharusnya itu komplit, itu tidak akan komplit seperti itu. Jadi yang perlu ditekankan adalah percaya dan dipercaya. Percaya dan rasa dipercaya. Berarti kayak berorganisasi ini berarti sangat penting gitu Bang ya? Kayak waktu dalam masa ini sangat penting Bang? Sangat penting. Saya bilang sangat penting. Salah satu saya bilang kuliah ini, saya pribadi ya, saya menilai. Iya, Bang. Kuliah ini saya bilang saya sukses teman-teman.
dari kalau saya bikin grade 100%, saya bilang kuliah saya itu berjalan 90% berhasil. Hanya satu dari table paper yang saya bikin. Itu awal-awal tahun 2016 saya masuk, saya bikin table plan. Iya, Bang. Ada beberapa plan yang harus saya capai selama 4 tahun kuliah, dan dari semua plan tersebut hanya satu yang tidak tercapai, yaitu nilai cum laude. Dan saya akui nilai cum laude itu memang saya salah perhitungan sehingga tidak bisa mencapai nilai tersebut. Nah, cuman itu aja. Tapi selebihnya itu berhasil semua, dan keberhasilan itu semua didapat sejak saya masuk HMTE. Yang pertama, saya harus bisa jadi asdos. Itu adalah plan utama saya. Pada saat kuliah saya harus bisa menjadi asdos. Dan alhamdulillah gara-gara saya dekat dengan teman yang di HMTE, ada berbagi sharing pengalaman, saya bisa menjadi asdos. Dan dari pertama kali saya asdos tahun 2018 sampai sekarang udah lulus, saya masih asdos. Itu. Yang kedua, saya harus lulus 4 tahun tepat waktu. Dan ini saya akui sangat berpengaruh dari HMTE. Sejak saya masuk HMTE, saya mengenal dengan beberapa dosen, akrab dengan beberapa dosen, termasuk dengan Pak Satyo, dengan Pak Hendri, Pak Freddy, Bu Krima, Pak Joko. Jadi itu saya benar-benar mengenal beliau, dan alhamdulillah, termasuk Pak Wira juga, alhamdulillah semuanya dimudahkan. Pak Wira, Pak Ari, alhamdulillah semuanya dimudahkan. Yang paling berkesan pada saat tugas akhir, Pak Hendri benar-benar memberikan kemudahan dan memberikan pintu kepercayaan bahwa saya bisa menyelesaikan sebuah proyek TA. Saya Mungkin sinyalnya ya. Iya, Bang. Halo, Bang Faruk. Mat. Berarti kayaknya, Mat, ini nih kita nih harus ini, Mat. Cari apa? Passion kita tuh sebenarnya di mana, Mat? Ya, yang menurut Bang dan Faruk bisa bilang, lulus tepat waktu. Kalau bisa dibilang saya Ya, Mat. halo Bang Faruk. Halo, Bang Baruk, Bang. halo, Ya. sinyal ya teman-teman. Tadi sinyalnya dia sinyal. Iya, Bang. Biasa, Bang. Ya. Inilah tantangannya, Bang. Sebentar, saya buat alihin dulu. Santai aja, Bang. Mat, passionmu di mana, Mat? Kalau dibilang passionku ya di listrik sih, lebih ke listrik tegangan tinggi mungkin. Oke, Iya, Bang? udah masuk saya. Ya. Oke. Mungkin, Bang, gimana ya? Ini Percaya menurut gimana, Mat? Oke, baik, sok lanjut aja dulu, baik. Berarti di kayak apa? Kan pertanyaan sama tadi gimana di tim gitu, Bang, ya. Berarti kita harus saling percaya sama teman dan tanggung jawab dan dipercayai lah. Ibaratnya kita percaya dan kita harus juga mempercayai diri kita sendiri gitu, Bang. Betul. Itu kunci utamanya di situ. Kalau pemikiran saya selama ini kunci utamanya di situ. Kalau semisal kita mempercayai seseorang, nah orang tersebut itu nggak maksimal, nggak semaksimal apa yang kita
apa ya, nggak semaksimal apa yang kita planning gitu. Itu gimana Bang? Jangan pernah menjatuhkan mental orang. Itu Artinya pertama. pada saat kita memasrahkan sebuah pekerjaan, ternyata pekerjaan yang kita pasrahkan ke orang tersebut, kita udah percaya dia bisa melakukan, ternyata itu meleset. Jangan menjatuhkan, jangan malah mental dia kita jatuhkan dengan memarahi, mencaci maki, atau bahkan mendikte dia. Itu jangan, karena itu akan membuat tekanan buat dia, dan pada saat dia tertekan, effort dia untuk membantu kita akan menurun. Justru kita harus motivasi bahwa ini pekerjaan pertama, atau ini pekerjaan yang memang penuh resiko. Jadi wajar kamu melakukan kesalahan, jadi wajar kamu melakukan mistake dan sebagainya. Karena ini memang pekerjaan pertama kamu juga kondisinya. Itu harusnya kita kasih motivasi. Next time kalau ada pekerjaan seperti ini, kamu udah tahu masalahnya di mana, jadi kamu bisa memperbaiki diri. Nah, seperti itu. Pada saat orang itu melakukan kesalahan, kita kasih dia motivasi, dia bukan malah drop, tapi malah akan menjadi semangat. Ya mungkin gini Bang. Dari yang dari tadi ini kayak gimana Bang ya, mau bertanya ya. Kayak kan misalnya kayak kami juga kan di bisa dibilang di MIBA gini Bang. Kayak sekarang posisinya daring gini, kayak bikin podcast emang bukan di bidang kami semua gitu kan. Kan ya ini juga sama-sama belajar, sharing sama Abang, kayak sebenarnya penting banget itu, kayak buat percaya. Kayak ini juga kemarin juga hampir gimana ya, bisa dibilang kita gas dalam semalam sih, bisa dibilang kita gas dalam semalam bikin ini Bang. Apa sih? Intinya mah percaya sama temen buat bikin ya semuanya lah, biar supaya kayak hari H gitu berjalan dengan lancar Bang. Terus kayak sekarang nih kayak mau nanya, kayak Abang kan tadi di bagian humas eksternal humas ya Bang? Iya, humas eksternal. Mungkin kayak Bang, keluh kesahnya lah Bang, kayak mungkin kendala-kendala yang ini bisa diceritakan Bang, kayak ya mungkin kendalanya di bagian mana, kayak pengurasan HMTE gitu Bang. 3 tahun hampir bergeluti HMTE, saya rasa kelemahan utama HMTE itu bukan HMTE ya, kelemahan beberapa divisi itu memang sudah terlihat. Ya saya bilang kalau seperti di sekretaris itu ada divisi acara, ada divisi humas, ada divisi ahli, itu macam-macam. Kayak saya di humas, masalahnya itu kita tidak bisa menemukan sponsor yang pas, pasti ada masalah. Kemudian kadang juga tidak langsung diterima, masih ditolak, atau juga miskom sama pengurus. Jadi dana yang masuk sekian 100, kita terpilih di sana sekian, itu humas. Kalau ahli, jelas saya lihat cukup banyak masalah di support finance sama support hardware. Artinya kita itu butuh riset, kita itu membuat sebuah uji, itu yang paling berat di dana. Karena kita harus membuat sebuah alat di presentasi, itu membutuhkan komponen, sedangkan keuangan sama kurangnya leader yang memang benar-benar pengalaman dalam hal itu, bukan tipe mahasiswa yang banyak, tapi lebih ke dosen yang jauh lebih bisa membimbing lagi. Kalau dia di riset ya, saya bilang seperti itu,
ahli. Kemudian kalau seperti di acara ya sudah tahu lah. Acara itu membuat rundown sampai 3 tipe, ada A, B, C, dan rata-rata semuanya meleset karena acara itu memang benar-benar memegang semua kendali terhadap satu acara. Itu berat banget teman-teman. Kalau harusnya mulai 7.30 ternyata molor ke 7.40 gara-gara pembicaranya belum datang. Harus mundur ke rundown yang jam 8, tiba-tiba jam 8 belum bisa mulai gara-gara ada audio yang rusak. Terus mundur ke jam 8.30 gara-gara pembicara udah ada, audio udah beres, ternyata undangannya belum datang semua. Itu berat banget, kompleks banget memang acara. Tapi saya rasa dari tahun ke tahun acara semakin berbenah. Dari masanya dulu zamannya Mas Agung, lupa tapi saya namanya siapa, Mas Agung sama Mas Frans kalau nggak salah. Nah, Mas Frans itu benar membuat planning, membuat acara, turun ke Mbak Dini Hernanda itu sama ya Dini kalau nggak salah, sama Dini sama siapa tahu teman-temannya. Terus turun lagi ke yang terakhir yang 9 saya kurang tahu juga ya siapa. Tapi Dini masih ada yang 9 ini. G10. Itu banyak pengalaman dan banyak acara juga salah satu salah satu divisi yang lahir di periode 7 acara. Jadi acara di KRI itu saya rasa berkembang pesat, tinggal bagaimana mengolahnya. Ya kalau seperti bendahara ya jelas. Bendahara keuangan karena memang kebetulan istri saya juga dia di bendahara, dari bendahara 1 ke bendahara umum. Jadi masalah yang dia hadapi sering diceritain ke saya. Keuangan, kadang meleset, perhitungan kadang kurang, kadang lebih, nggak tahu uang siapa yang lebih. Kurang harus nombok, lebih nggak bisa diambil, kadang bingung juga. Takut lebih tiba-tiba nanti uang siapa, jadi harus memang betul. Iya, itulah bendahara, Bang. Nah, pemasukan dari Danus tidak selamanya bisa jualan di San Mori karena San Mori pemasukannya dikit, tarikan buat buka lapak besar, diakalin buat jualan jajan di sekatennya malah tidak ada. Jadi banyak memang harus beberapa inovasi-inovasi baru di bendahara. Pas si PSDM bisa dibilang paling kompleks masalahnya, tapi paling banyak paling kompak kalau dulu. Bisa dibilang paling sedikit masalah, paling banyak masalahnya tapi paling kompak. Dulu zamannya PSDM saya ingat betul masih Mas Agus yang jadi PSDM 1, PSDM umum. Terus ada Mas Adit yang jadi PSDM 1. Mereka terkenal kompak dengan beberapa teman-teman rata-rata dari 16 dan itu semua alhamdulillah teman-teman bisa diajak berbaur. Saya sebetulnya bisa dibilang dulu sempat iri dengan PSDM karena PSDM itu kompak. Tiap ada masalah tuh mereka masalah di MIBA, tapi yang ikut campur tuh semuanya. Meskipun yang mengambil keputusan tetap MIBA, tapi semuanya itu ikut campurnya dalam artian memberikan saran. Nah, dan pada saat mereka melakukan satu kegiatan, ya pasti rame. Kalau mereka bikin kegiatan futsal, ya rame yang datang. Bikin kegiatan badminton, ya rame juga. Pada saat dulu PSDM masih di basis HMTM masih di kampus 2, rame yang datang badminton. Sampai bikin turnamen juga. Dan rata-rata kalau di KRI itu juga lebih rame lagi. Tiap ada masuk buat bikin banner ini, rame lagi. Bikin ID card sebenarnya rame lagi. Jadi saya bilang PSDM kalian tahu sendirilah teknis masalahnya seperti apa, termasuk nyari lapangan kalau lagi nggak corona ya nyari lapangan badminton, nyari mahasiswanya. Terus kalau kayak di KRI harus bikin masalah bikin banner ini sebagainya, itu kompleks. Tapi balik lagi kata saya, sekretaris bendahara PSDM punya masalah yang sama-sama kompleks, tapi pada saat mau berbicara bersama-sama, masalah ini akan hilang.
Karena sejatinya organisasi itu sebetulnya adalah menyatukan otak, teman-teman. Saya bilang menyatukan otak. Kalau kalian pernah ikut organisasi di daerah kalian, contohnya saya ya di Madura, saya pernah dari SMP sampai SMA itu selalu bergelut di OSIS, artinya selalu ada di OSIS. Dan saya rasa otak di OSIS itu cuma satu, otak orang Madura saja. Karena manusianya manusia Madura semua. Paling perkecamatan doang yang beda, mentok-mentok kabupaten. Tapi pada saat kita ada di HMTI, bayangin, saat kita ada di HMTI, dulu di zaman saya ya, di zaman saya yang di Mas Rafiq, itu otak dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai barat itu ada semua. Jawa ya pasti ada, yang dari Sumatera ya ada, Kalimantan ya ada, Sulawesi ya dulu juga ada, pas dari timur NTT juga ada, minus Papua aja nggak ada. Papua itu baru ada di periode HMTI 8, Mas Fajar. Nah, dari semua otak inilah problem yang muncul itu bisa diselesaikan dengan kebersamaan. Jadi saling menyokong. Apalagi kalau masalah dengan kemasyarakatan. Oh itu kalau di daerah saya kayak gini mas, gini-gini. Inovasi yang ada di daerah mereka bawa masuk ke HMTI. Mau inovasi berupa sebuah jalan keluar itu juga inovasi ya teman-teman. Karena kalau kita stuck dengan masalah, kita butuh jalan keluar. Jalan keluar itu juga inovasi. Termasuk juga inovasi problem solving, itu semuanya nyatu pada saat kita ngumpul. Apalagi kalau kayak kita bikin hajatan, kita bikin satu acara, masalah jajan, itu semua masuk. Kalau satu box isi 3 kayak gini, satu box isi 5 kayak gini, keuangan. Jangan pakai itu tuh kemahalan, mending pakai ini. Nah, itulah fungsinya HMTI. Dan itulah fungsinya juga kita ngumpul. Bayangin aja kalau kamu ngumpul di PSDM jadi satu, ada masalah di MIBA yang masuk semua orang, tapi kalian masih bisa memfilter, masalah kalian selesai. Nah, tinggal kalau sudah berkumpul seperti ini, menjadi suatu forum untuk menyelesaikan satu masalah, yang harus bisa dikendalikan adalah filter. Kalau kelasnya ranahnya dalam bentuk himpunan, jadi masalah kompleks himpunan, rapat umum, di sini BPH, ya Dwi, ketua dan jajarannya, harus bisa memfilter. Mereka yang bertugas memfilter. Nah, tapi kalau semuanya turun ke PSDM, kumpul satu divisi PSDM, ada masalah di MIBA, kalian yang akan memfilter. Ada masalah di Dikre lah yang akan memfilter. Memfilter mana yang baik dan mana yang kurang dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau udah seperti itu, tantangannya adalah filter. Seperti itu. Oke Bang, mungkin bisa kasih motivasi untuk HMTE angkatan sekarang, apa angkatan di atas 19, dan mungkin pesan dan kesannya Abang gimana Bang? Motivasi ya. Saya nggak biasa ngasih Ya mungkin motivasi. motivasi dulu. Kalau ngasih motivasi sih sebetulnya nggak biasa ngasih motivasi. Cuman yang saya selalu tekankan dari zamannya Mas Rafiq, turun ke Aldi. Yuda, Turun 8. Siapa? Bang Yuda. Yuda. Ke Yuda, ke Apin, terus dia Apin ke Yuda ya Apin itu sampai 2 periode ya, bisa dibilang 8 ke 9 Apin, terus 9 ke Dwi. Yang selalu saya tekankan ke calon-calon pemimpinnya atau ke kader-kadernya, ke mahasiswa-mahasiswanya, saya selalu bilang kerjasama. Karena ya kalian masuk HMTI itu memang buat bekerja sama tanggung jawab. Itu. Kenapa saya bilang 2 poin itu? Himpunan tanpa kerjasama itu bukan himpunan namanya.
himpunan tanpa kerjasama itu sia-sia. Karena dihimpunnya beberapa orang, beberapa manusia dalam satu wadah organisasi, tidak lain tidak bukan untuk menumbuhkan kerjasama. Kalau sumpamanya sudah terhimpun jadi satu tapi tidak bekerja sama, kenapa nggak digarap sendiri aja kemarin? Kayak gitu dasarnya. Jadi kenapa kok dihimpun? Karena pada saat mau diselesaikan sendiri itu tidak mampu, makanya ngajak teman menjadi satu himpunan. Itu kerjasama yang pertama. Kalau kerjasama sudah gagal atau kerjasama sudah down, saya berani taruhan, pasti kedepannya akan down. Kalau dulu, ini sebetulnya motivasi lawas ya. Ini pernah saya angkat menjadi visi dan misi saya pada saat saya maju ke pemilihan ketua OSIS SMP. Jadi pernah menjadi calon ketua OSIS SMP. Ini visi misi yang saya bawa dan saya selalu pegang erat saat saya ada di satu organisasi. Saya ambil contoh salah satu tim bola pada saat itu Barcelona. Barcelona bisa memenangkan Liga Champion, ya nggak usah pakai Barcelona lah sekarang, kalau pakai Munchen mau pakai Madrid terserah, pokoknya tim bola lah ya. Cuman karena saya memang dulu dapat contohnya Barcelona, saya pakai Barcelona ya. Barcelona bisa memenangkan Liga Champion karena kerjasama tim, bukan karena Lionel Messi. Nah, nangkep ya? HMTE bisa menyelesaikan satu proyek karena kerjasama tim, bukan karena duit. Di HMTE 10, ya. Jadi di situ pesannya, jangan lihat abang Barcelona, asem, aku Madrid, bukan itunya ya, bukan itu. Ya kalau kalian mau pakai Madrid ya monggo, Madrid bisa memenangkan Liga Champions karena kerjasama tim, bukan cuma karena Ronaldo. Ya sekarang bukan cuma karena Ramos. Nah seperti itu. Kemarin Liverpool menang Liga Champions bukan cuma karena Salah, tapi karena timnya. Ya, jadi seperti itu. Itu kerjasama penting. Yang kedua tanggung jawab. Biasakan tanggung jawab. Kalau kalian diberikan pekerjaan A, kerjakan A, jangan ke B. Kalau kalian dikerjakan B, kalau kalian kasih pekerjaan B, kerjakan B, jangan ke C. Kalau sudah selesai bang pekerjaan saya, baru silakan kalian pindah. Tapi jangan pernah pindah sebelum kalian pastikan pekerjaan kalian selesai. Karena itulah biang numpuknya satu pekerjaan dan biang molornya suatu acara. Yang sering kejadian seperti itu teman-teman. Pada saat seorang apa ya? Peralatan apa? Divisi dokumentasi lah, Pubdoc. Pada saat seorang yang ditugaskan menjadi Pubdoc tiba-tiba meninggalkan pekerjaannya untuk membantu temannya yang sedang ngangkatin barang dan sebagainya. Tapi pada saat itu mau ada sesuatu yang harus dipublikasikan, maka itu akan menumpuk pekerjaan. Tidak salah dia bantuin, tapi disitulah yang akan menumpuk pekerjaan. Tapi akan salah juga pada saat dia selesai melakukan pekerjaan, melihat temannya membutuhkan bantuan, dia tidak turun. Itu salah juga. Jadi dari nilai tanggung jawab ini ada prioritas, skala prioritas, ya, dan ada tanggung jawabnya juga. Jadi dari tanggung jawab itu sendiri ada skala prioritas, ada tanggung jawab. Jadi kalau tanggung jawab kalian sudah selesai, silakan bantu teman yang lain. Tapi kalau pekerjaan kalian belum selesai, kalian wajib tidak boleh meninggalkan orang lain. Itu yang ditekankan oleh, yang bukan ditekankan, itu yang saya dapatkan dulu pada saat saya benar-benar mendapat tekanan, mendapat pelajaran tekanan dari HMTE sebelumnya. Sehingga itu benar-benar terbawa sampai sekarang teman-teman. Pada saat saya menyelewengkan pekerjaan utama saya, artinya saya menyelewengkan tanggung jawab yang sudah saya dapatkan pertama, tiba-tiba itu menjadi menumpuk dan kedodoran.
Itu saran ya, motivasi, bukan motivasi sih, saya bilang saran aja. Karena itu selalu saya sampaikan pada saat eh, entah mau pergantian atau mau sertijab, itu saya selalu sampaikan. Kalau pesan dan kesan di HMTE itu saya ribet tapi bahagia. Ribet karena saya harus memanajemen banyak sekali waktu. Apalagi pada saat saya zamannya HMT 7, saya tidak hanya di humas. Saya juga merangkap bendahara. Bendahara bayangan. Karena ya setiap kali istri melakukan rekap, saya selalu ada di belakangnya, bantuin rekap. Kalau dia kehilangan kalau dia ada uang yang sedikit melenceng, saya juga yang bingung. Nah, itu. Jadi ribet. Kalau dia rapat, saya pasti ikut. Tanyain aja kalau seumpamanya BPH 7, setiap BPH 7 rapat, BPH aja orang 8 ya, orang 8 rapat, itu pasti ada orang ke-9-nya, ya saya. Karena saya selalu nganterin Mbak Korinya dan saya selalu nemenin dia. Jadi ribet, gak ikut-ikutan rapat tapi datang juga gitu. Nah, itu ya, ribet tapi bahagia. Bahagianya alhamdulillah. Saya bilang 70% kelulusan saya dan kesuksesan saya lulus tepat waktu ya berasal dari HMTI. Karena saya ada di HMTI. Dan karena saya dibimbing oleh orang-orang cerdas yang ada di HMTI. Ngeri teman-teman. Dari HMTI 7, saya bilang tidak pernah ada tidak pernah ada produk gagal sampai ke HMTI 10 lah, amin. Amin. Saya bilang orang-orang pintar seperti Mbak Dita yang hanya terkenal di HMTI sebagai seorang sekretaris, ternyata dia sekretaris HMTI ya, dia sekarang lagi beasiswa di luar negeri. Mas Rafiq sekarang udah kerja di salah satu perusahaan besar, tapi sekarang lagi mencoba pengalaman baru, tapi dia memberikan banyak ilmu tentang bagaimana dia merintis pekerjaan dari awal, diikuti oleh teman-teman yang lain. Nah, disitulah kebahagiaan saya didapat. Mas Rafiq itu mengajarkan, Mas Rafiq itu bisa dibilang enak, dan nanti gini, orang tua ada di Jogja semua, rumah di Jogja, tapi dia merintis karena dia tidak mau menyusahkan orang tua. Disitulah saya belajar dari dia. Akhirnya setelah Mas Rafiq diikuti oleh Mas Agus juga ada, terus ada juga Mas Prat, Mas Rifki Mubarok, dan juga diikuti oleh Mas yang sekarang lagi besar, Mas Rizky Bagus. Saya rasa teman-teman kalau pakai Ventela, pakai Warrior, tidak asing dengan Mas Rizky Bagus. Itu dia rintis dari pertama juga, dan alhamdulillah sekarang udah kelihatan hasilnya seperti apa. Itu saya bilang itu juga hasil dari pengalaman dia di organisasi. Tidak hanya HMTI, dia mengambil semua ilmu dari organisasi sehingga berhasilnya seperti sekarang. Nah, dari HMTI 7 ada HMTI 8, HMTI 8 ada yang kumlot, teman-teman. Ada Mas Adit yang dia TA-nya wah super banget TA-nya. Kalau saya bilang mustahil, tapi dia berhasil menyelesaikan karena dengan kreativitasnya. Sekarang udah bekerja juga di salah satu service center iPhone. Ada juga beberapa yang udah lulus dengan nilai memuaskan. Ada di HMTI 9, seperti teman-teman yang udah KP itu prestasi. Mereka bisa KP dan seminar KP tepat waktu itu prestasi, teman-teman. Meskipun itu tanggung jawab, itu prestasi. Karena apa? Banyak yang belum KP, banyak yang belum seminar. Seperti itu. Jadi yang udah tepat waktu hargai. Jadi itu yang perlu di jadi banyak sekali kebahagiaan yang saya dapat. Saya dapat istri juga dari HMTI. Kemudian saya juga dapat referensi guru, dosen, dapat banyak wawasan dari mereka ya dari HMTI. Kalau nggak dipertemukan di HMTI, saya tidak akan tahu siapa itu Pak Dodi, yang mana Pak Tarigan, yang namanya selalu mampang di bannernya UTY. Kalian tahu orang-orangnya udah. Pak Dodi yang mana, Pak Tarigan yang mana, udah tahu orangnya.
Tahu, Pak. Saya tahu, Pak. Ada yang tahu, ada yang tahu, ada yang belum. Nah itu tuh saya cuma pernah nelfon tapi belum tahu orangnya. Tapi dengan di HMDI saya tahu, oh ini ketemu sama rektor, tahu ngobrol sama rektor, tahu ngobrol sama Warek 3. Itu tuh adalah suatu suatu effort bahwa kita dipercaya oleh mereka. Seperti itu. Dapat beasiswa juga dari HMDI. Artinya saya dibantu dengan bagaimana membuat sebuah proposal, bagaimana membuat sebuah pengajuan, permohonan, sehingga alhamdulillah bisa diterima di salah satu beasiswa gara-gara saya belajar dari HMDI. Persaingan, saya belajar dari HMDI. Bagaimana persaingan itu benar-benar dijalankan dengan cara kotor, tapi saya belajar bagaimana menyehatkan cara tersebut agar terlihat persaingan ini tidak persaingan kotor. Itu saya benar-benar belajar dari HMDI. Dan juga mencoba untuk memberikan gini loh caranya ngelawan mereka biar kita nggak terkesan ribut terus lah. Tapi ayo kita berperang secara positif. Gini loh cara ngalahin dia, tapi tidak dengan cara ini. Itu semua saya pelajari deh. Jadi kebahagiaan banyak saya dapatkan deh. Ada juga salah satu pasangan yang juga udah nikah. Siapa? Dia juga. Siapa? Bas Pradip. Oh, iya. Dan insya Allah akan nyusul lagi. Siapa? Ini masih nunggu. Janganlah kalau di spoilerin dulu nanti. Alah. Kalau kalian tanya siapa guru saya yang paling berkesan di HMDI, saya bilang Pak Zul. Siapa? Pak Zul. Oh, Pak Zul. Pak Zul Hairi. Oh iya. Iya, Pak. Pak Zul Hairi dan istri tercinta, Bu Rodia. Iya, Bu Rodia. Beliau itu bisa dibilang dosen komplek, paling komplek, ya, Bang. dan paling loyal dengan mahasiswa. Dari beliau saya belajar banyak sekali bagaimana manajemen hidup, bagaimana manajemen sebuah ilmu, bagaimana manajemen sebuah kesempatan. Pak Zul banyak memberikan pelajaran itu. Jadi itu benar-benar beliau itu benar-benar dosen yang paling melekat. Dia humble. Dia udah punya anak 3, tapi sama kita masih menganggap kita tuh sama. Tapi jangan pernah sampai kita bersikap ada di atas dia. Karena dia hanya mencoba untuk menjadi teman, bukan menggurui, bukan meninggikan diri, tapi tidak boleh kita ada di bersikap sok, artinya dia sok-sokan teman kita, terus kita sok-sokan nggak sopan, itu nggak boleh. Artinya dia memang sangat humbling orangnya. Saya seumur-umur baru menemukan guru yang sehumble beliau. Ya nomor 2-nya, maksudnya dalam artian semua guru hampir sama, tapi pas ngajakin mabar, ada dosen mabar, nge-grab bareng, sampai sharing Grab, bagaimana biar gacor, jarang, guru jarang. Iya. Itu jadi memang sangat jarang. Di UTJ dosen yang saya bilang masih ilmu organisasi, terutama juga paling besar saya dapatkan dari beliau. Dan saya nikah dengan salah satu anggota HMTE atau teman sendiri ya gara-gara beliau juga. Kalau nggak beliau yang memotivasi, mungkin nggak tahu jalannya. Seperti itu ya teman-teman. Kebahagiaan yang saya dapatkan banyak banget dari HMTE. Asalkan apa? Kebahagiaan bisa kalian dapatkan kalau kalian merasa senang. Kalau kalian tidak merasa senang di tempat tersebut, kebahagiaan tidak akan kalian dapatkan. Balik lagi ke kata-kata saya di awal pembuka. Kalian akan dihargai atau kalian akan berharga di tempat yang tepat, dan kalian akan merasa tidak berharga di tempat yang salah. Oke Bang, mungkin ini konsumsinya boleh diicipin dulu Bang. Halo? Halo, Bang? ya.
Ini mungkin konsumsinya Bang boleh diicipin Bang, segera Oke, diicipin. siap. Konsumsinya Ada, jadi ada. ada. bisa diicip-icipin dulu kan, mana tahu ya haus, barangkali haus, minum dulu Bang. Oke, siap. Saya Bang mungkin itulah pesan dari Bang Faruk ya Bang. Mungkin sekian dari episode kali ini Bang. Saya Bayu Geriandi dan teman saya. Aman Nur Rahman. Untuk teman-teman mungkin dari kami cukup sekian ya Bang. Ya, siap. Ya untuk teman-teman yang lain ya mungkin dari kami cukup sekian. Jangan lupa nanti di like dan di komen, subscribe channelnya ya Bang. Oke, siap. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Baik Bang ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.